Shalom. Shalom. Shalom Jemaat JKI Puri Marina. Saya Shalom. percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau bersorak menyerukan nama Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Yesus tidak akan pernah pergi dari kita. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Mari dengan iman katakan Padaku takkan pernah takkan berubah. pernah berubah. Kami percaya Yesus. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Luar biasa karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk menang. Amin. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, karena Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Yesus.
beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa Ku Tuhan pakai Yesus. kuasa dari Raja mulia, karena Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai kemuliaan untuk Amin, Tuhan Yesus. amin. Haleluya. Kita mau terus bersorak atas nama Yesus, amin. 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 Kita tepuk tangannya meriah. Yeay. Haleluya. Ya Yesus, batu karang penjuru kami. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh. Kau Yesus batu penjuru, darimu keselamatan kami Yesus. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Kekal mulia. Mari angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia agung, Dia Yesus yang berkasa, amin.
Mari dengan iman katakan, Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Haleluya. Karena sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus untuk kita. Amin. amin. Tuhan Yesus sudah mengorbankan segala sesuatunya di atas kayu salib buat kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku Sungguh indah masa depan kami di dalam-Mu Tuhan dengan Yesus. harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari Kami ini, mengingat kasih-Mu Tuhan bagi semua kami.
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Saat ini ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita tahu hari ini bahwa itu semua karena anugerah, karena kebaikan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami menyadari, jauh sebelum kami mengerti, Engkau sudah menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Kebaikan yang tidak akan pernah bisa kami balas dengan apapun yang kami punya. Kebaikan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh perbuatan baik kami. Dan kebaikan itu adalah ketika Tuhan menyerahkan dirinya bagi kami. Tubuh-Mu dipecahkan, darah-Mu dicurahkan bagi pemberontakan, bagi kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Sehingga oleh pengorbanan Kristus saat ini kami semua beroleh anugerah kebenaran dan kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan kuasa dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat saat pagi hari ini. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan, Kau memberkati mereka. Kami percaya masa depan mereka sungguh ada. Bukan karena usaha dan kerja keras mereka, tapi semua karena Tuhan, tangan Tuhan yang menyediakannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan makanan dan minuman yang ada di rumah kita masing-masing, atau di tempat dimanapun Anda sedang berada. Mungkin Anda sedang ada di rumah sakit, mungkin Anda sedang tertidur di tempat pembaringan di kamar rumah sakit. Mari hari ini jangan menyerah, jangan putus asa, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Dan ketika kita percaya, kita makan dan minum tubuh dan darahnya, ada kuasa mujizat yang terjadi saat ini juga. Penyakitmu disembuhkan, Anda dipulihkan, kemenangan menjadi bagian kita saat ini di tempat dimanapun Anda berada. Mari kita persiapkan, kita angkat roti atau makanan yang ada di tempat kita masing-masing. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita, tinggi-tinggi, jauh lebih tinggi dari kepala kita. Biarkan seluruh kehidupan kita berpusat kepada Kristus yang telah mati bagi kita, Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan hari ini tubuhnya ada menjadi bagian untuk kita semua. Tubuh yang kuat dipecahkan bagi kita. Tubuh yang sempurna diserahkan bagi kita. Supaya hari ini Anda dan saya memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengangkat dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Ambillah dan makanlah, sebab dagingku benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, ketahuilah, ia memiliki kehidupan yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita persiapkan anggur atau minuman yang ada di rumah jemaat masing-masing. Tetap arahkan hatimu kepada Yesus yang mengasihimu.
Semakin Anda menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupanmu, semakin Anda akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan semakin rasa takut, khawatir, cemas itu akan menghilang secara perlahan dari kehidupanmu. Anda tidak akan pernah bisa berusaha menghilangkan rasa takut, cemas, dan khawatir dengan kekuatan kita, dengan kata-kata bijak manusia yang pintar sekalipun. Tetapi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mau terbebas dari rasa takut, cemas, dan khawatir yang seringkali hari-hari ini menghimpit dan menekan kehidupan kita, mari saya undang pagi ini, saat ini juga, rasakan dan nikmatilah kasih Tuhan. Dia yang telah menyerahkan tubuhnya, dan saat ini dia juga mencurahkan darahnya bagi kita semua. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah sebab darahku benar-benar minuman, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Dan percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun situasi atau apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang sanggup menggoyahkan kita semua. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang maha tinggi. Untuk kemenangan kita, untuk perlindungan, untuk kesehatan, kekuatan, dan untuk segala sesuatu yang baik. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang mendengarkan tayangan ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja melalui tayangan ibadah saat ini, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang ditayangkan dari tayangan pada saat ibadah ini berlangsung. Kami percaya setiap kata-kata yang disampaikan mengandung kuasa, dan siapapun yang mendengarkannya, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat beroleh kelegaan melalui tayangan pada saat ini. Tuhan, terima kasih juga untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, dan kami juga berdoa untuk semua jemaat yang terus mendoakan gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah dengan setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui persembahan taburan benih, melalui apapun yang mereka bisa berikan buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang membalas, memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Karena hanya perkataan firman-Mu Tuhan yang sanggup mengokohkan kami, menghibur dan memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari semua jemaat katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani. Bapak Ibu, kita bisa berikan tepuk tangan di tempat kita masing-masing untuk semua mereka. Ya, sudah hampir 3 minggu gereja kita melakukan ibadah online Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi untuk ibadah kembali di gereja nanti akan diumumkan. Kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah kota, bahkan pemerintah pusat ya. Jadi begitu ada pengumuman, kita akan diskusikan dengan pengurus, dan kita akan kembali membuka ibadah offline di gereja, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Kristus yang disampaikan oleh hambanya Saudara Didik. Ya, saya undang untuk Saudara Didik bisa menyampaikan firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang di rumah. Kalau Anda berdua atau bertiga dengan anggota keluarga Anda, kasih senyum yang terbaik. Kasih tos, kamu diberkati. Ya. Yang Anda yang sendirian di rumah, enggak apa-apa. Kasih tembang tangan di kepalamu, aku diberkati. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya financial freedom, jemaat Tuhan. Nah, kata pakar, financial freedom itu adalah bebas tentang keuangan.
Anda mau beli apapun bisa, Anda mau ngapain bisa. Katanya Jakarta itu identik dengan orang-orang sultan. Nah, seperti itu. Tapi pagi hari ini kita akan membahas, kita akan belajar bagaimana financial freedom menurut Alkitab. Yang pertama begini, Saku. Yang pertama adalah kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah kita menyadari apa yang sudah kita miliki. Nah, di gereja kita, GPM, kita punya moto itu adalah memiliki Yesus, memiliki apa? Segalanya. Apa? Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Oke. Yang kedua, kita mengelola apa yang sudah kita miliki. Kita mengelola yang sudah kita miliki. Jadi yang belum dimiliki ya nggak usah diada-adain. Tahu ya maksudnya? Tuhan pasti sudah memberikan kepada kita apa yang sudah kita miliki saat ini. Yang pertama kita akan buka Alkitab kita di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Jemaat yang Tuhan yang punya 2 HP, yang satu bisa buka HP-nya untuk Alkitab. Kalau satu HP untuk mendengarkan rekaman ini, maka Anda bisa cari Alkitab fisik Anda kalau Anda mungkin punya. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ya, sebentar. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Nah, saudaraku, saya mau berkata bahwa kaya dan miskin itu bukan masalah kantong atau dompet. Sekali lagi, kaya dan miskin bukan masalah kantong atau dompet, tapi masalah pemikiran kita terlebih dahulu. Ada orang yang punya uang, di tabungannya ada uang, dan penghasilannya mungkin baru minus sedikit, dia berkata, aduh kok uangku jadi berkurang, kok hidupnya tiba-tiba jadi nggak tenang. Di tabungannya ada, dan dia nggak punya tanggungan apapun. Tapi mungkin di beberapa bulan ini, banyak mungkin orang-orang tuh mempunyai penghasilannya sedikit berkurang. Nah, di satu sisi ada juga mungkin orang yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin punya tanggungan cicilan, tanggungan utang, tapi dia merasa hidupnya bebas, dia tenang, dia menikmati kehidupannya seolah-olah di kehidupannya itu enggak ada beban, tapi dia punya tanggungan. Nah, jadi sahabatku, ketika kita punya pemikiran yang seperti itu, bisa dikatakan bahwa kita ini miskin. Dan saya berkata kepada kita semua bahwa di dalam Yesus, kita itu kaya akan pemikiran, amin. Kita juga kaya dalam harta benda kita. Kita juga kaya dalam bakat kita. Kita juga kaya dalam talenta yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda belum memilikinya, tapi Anda sudah bisa melihat dari pikiran Anda, itu adalah iman. Sekali lagi sahabatku, kalau hal itu belum terjadi secara kenyataan, tapi Anda sudah bisa berpikir, Anda sudah punya pikiran tentang hal yang Anda harapkan, saya mau berkata pada kita semua bahwa kenyataan itu hanya masalah waktu. Kalau Anda sudah punya iman, Anda sudah punya pengharapan, saya berkata kepada kita, semua itu pasti terjadi, hanya masalah waktu. Nah, pertanyaannya begini, jadi bagaimana kita bisa menjalani dari proses iman kita sampai kepada kenyataan ini terjadi? Kan gitu toh. Nah, jawabannya adalah kita fokus pada Yesus. Kalau Anda fokus pada kenyataan Anda fokus pada penghasilan Anda yang menurun, Anda fokus kepada pandemi COVID-19 di tahun kemarin dan tahun ini, Anda fokus kepada beban tanggungan cicilan Anda nggak akan melihat Yesus sekalipun Yesus itu ada. Tapi jika Anda melihat Yesus, saya berkata bahwa
Anda akan punya pengharapan baru. Anda akan bisa menjalani proses Anda dari Anda mempercayai dari iman Anda sampai kepada kenyataan ini terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, oleh sebab itu, saya selalu memotivasi untuk kita untuk mendengarkan kabar baik, untuk baca Alkitab, untuk menikmati firman Kristus, untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang berfokus tentang Yesus. Nah, ini juga sebagai jawaban atau penjelasan mengapa Anda lebih suka baca komik atau nonton film ketimbang baca Alkitab, kan gitu. Kalau Anda baca komik, asik banget, apalagi nonton film, 1-2 jam, Anda akan langsung tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, isi filmnya apa, isi bukunya apa. Tapi waktu Anda mungkin menikmati firman Kristus, Anda membaca Alkitab, Anda mendengarkan khotbah 1-2 jam, mungkin masalah Anda belum tentu selesai. Enggak tiba-tiba terjadi kesembuhan mungkin, atau tiba-tiba masalah Anda selesai, belum tentu juga. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, ketika kita menikmati firman Kristus, saya sangat yakin hatimu akan jauh lebih damai. Hatimu akan jauh lebih sejahtera. Oke. Tiba-tiba di dalam hatimu, pikiranmu muncul pengharapan baru, sahabatku. Muncul semangat baru, muncul pengharapan baru, terus Anda menikmati firman Tuhan lagi, Anda buka firman Tuhan lagi, sampai Anda akan ketemu ayat Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita buka Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Nah, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya pastikan Anda sudah membuka Alkitab dulu. Oke. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, ukuran yang digunakan di ayat ini adalah ukurannya Tuhan. Ukurannya Bapa di surga, bukan ukuran manusia. Ada orang mungkin berpikir, alah Pak, lawang saya mikir yang di dunia ini, yang ukuran manusia ini aja susah, terus disuruh mikir ukurannya Tuhan itu kayak gimana, ya nggak mudeng. Oleh sebab itu sahabatku, saya ngomong sama Anda bahwa perbanyaklah untuk menikmati firman Kristus. Supaya Anda tahu bahwa persediaan Bapa itu begitu apa? Besar, besar sekali. Nah, kalau suatu ketika Anda cerita mimpi Anda, harapan Anda kepada teman Anda, dan teman Anda bilang, nggak bisa, ini harapanmu terlalu besar dan sebagainya, impianmu mungkin nggak akan tercapai. Itu ukurannya Tuhan saku. Tapi kalau Anda cerita kepada teman Anda, sahabat Anda, dan dia ngomong, gampang, kamu pasti bisa, itu ukuran manusia. Dan saya ngomong sama kita, kalau kau punya harapan yang besar, sesuatu yang besar yang orang sekitarmu itu berkata, nggak mungkin. Saya berkata bahwa itu ukurannya Tuhan, dan Anda bagus kalau Anda punya pengharapan dan pemikiran seperti itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang menurut ukurannya Dia, saudaraku, bukan ukurannya kita. Oleh sebab itu, kamu nggak harus khawatir, kamu nggak perlu khawatir kalau keinginan dan kebutuhanmu itu hanya sekedar ukuran manusia. Wong kamu punya ukuran yang besar, seukuran Bapa di surga, seukuran pemikiran surga aja Tuhan bisa sanggup melakukannya. Amin. Oleh sebab itu, kita harus sering memasukkan hal-hal, pemikiran-pemikiran firman Kristus ke dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lalui, apa yang kita harapkan itu enggak membuat kita terlalu takut untuk ngomong, untuk berpikir, sahabatku. Apa yang tercipta hari ini, kalau Anda lihat seperti HP, pesawat, internet, zaman dahulu mungkin komentar orang-orang di sekitar penggagas ide tersebut mungkin, kamu nggak mungkin bisa melakukan itu dan sebagainya. Tapi Anda melihat hal itu sekarang ini adalah hal yang biasa, kan? Anda pencet-pencet HP sekarang yang sudah Anda lakukan, dilakukan dengan teman-teman. Anda melihat rekaman yang bagaimana mungkin tanpa kabel Anda bisa melihat saya di gereja, sedangkan kondisi Anda di rumah.
sahabatku. Jadi percayalah apa yang Anda harapkan, inginkan, butuhkan, perlukan, Yesus sanggup untuk melakukannya. Oleh sebab itu mari katakan bersama saya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Saya akan tunggu Bapak Ibu untuk membuka Alkitab juga. Matius 16 ayat yang ke-19. Itu Markus, buka di Matius ya. Matius. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini satu hal yang luar biasa, sahabatku, kalau Anda berpikir bahwa financial freedom itu adalah Anda punya kebebasan memberi apapun, yang time freedom Anda punya waktu untuk melakukan apapun. Ukuran Alkitab itu sungguh luar biasa, karena ketika Anda ngomong sesuatu, surga mengkonfirmasi dan hal itu terjadi menjadi kenyataan yang Anda bisa nikmati di bumi ini. Apapun yang Anda ucapkan, apapun yang Anda lepaskan melalui perkataan Anda akan menjadi kenyataan yang dapat Anda nikmati di bumi ini. Tapi selalu ketika saya ngomong hal yang seperti ini, ada selalu orang-orang yang punya pikiran kecil, dan nanti kalau aku minta sesuatu yang ini gimana dan itu gimana. Dan saya mau berkata bahwa hal-hal yang harusnya hal yang baik, keinginan-keinginan baik itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Keinginan, keperluan yang baik yang membangun kehidupan kita, pasti Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi yang punya pemikiran sempit, punya pemikiran kecil, saya bilang kepada Anda bahwa orang yang mempercayai Yesus, pikirannya pasti pikiran baik dan benar. Sehingga apa yang dia lepaskan, apa yang dia ucapkan ada hal-hal yang membangun kehidupannya, hal-hal yang membangun kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tentang cara bagaimana hal itu terjadi, Anda nggak perlu pikirkan. Yang Anda harus lakukan adalah Anda mempercayai setiap harapan Anda sudah dijawab oleh Yesus. Anda nggak perlu tahu caranya, yang penting Anda percaya saja, titik. Oke? Amin. Jadi saya berkata kepada Anda di bagian pertama ini adalah Anda sudah punya segala sesuatu. Tuhan sudah memberikan kepada Anda. Jadi hari ini Anda sudah memiliki apa yang orang lain miliki. Hanya mungkin nggak harus sesuatu itu terlihat seperti fisik kalau Anda belum memerlukannya. Kalau Anda memerlukannya, Anda tinggal ngomong aja dan hal itu pasti terjadi. Yang kedua, kita mengelola apa yang sudah kita miliki. Nah, sahabatku, ada satu cerita di Alkitab bahwa Tuhan waktu itu bercerita bahwa Alkisah ada satu tuan yang akan pergi ke luar negeri dan dia akan memberikan 5 talenta, 2 dan 1 talenta kepada orang-orang yang akan dipercayakannya. Anda pasti pernah dengar cerita ini. Dan Anda pasti juga tahu, yang 5 jadi berapa? 10. Yang 2 jadi berapa? Yang 1 jadi berapa? Tetap 1. Tapi sebenarnya dia nggak menghasilkan apapun. Dan orang yang punya 1 talenta ini, dia bilang, Tuhanku kan Tuhan yang jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak orang yang ngomong, Tuhan itu jahat, kok yang seperti ini terjadi padaku. Kok ada virus yang seperti ini, sehingga aku mengalami pemutusan hubungan kerja, pekerjaanku berkurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau dia nggak baik, dia nggak akan percayakan 5, 2, dan 1 talenta. Ketika dia mempercayakan bahkan 1 talenta pun, artinya dia itu memberi kita modal
dan Dia itu juga memberi kita kepercayaan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Tuhan itu enggak memaksa 1 harus jadi 5 harus jadi 25, enggak saudaraku. Tapi ketika 1 jadi 2 aja, Tuhan lihat dari surga sudah senang saudaraku. 4 jadi 8 sudah bagus, atau mungkin 5 hanya jadi 7 sudah bagus saudaraku. Dan percayalah ketika yang mungkin Anda punya 1.000 cuma jadi 2.000, atau uang Anda yang 10.000 cuma jadi 15.000, saudaraku, perkara-perkara kecil ini Tuhan lihat. Dan ketika Anda melakukan hal ini dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda, akan banyak hal besar yang akan datang kepada Anda. Amin. Akan banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa akan datang kepada Anda. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, kita enggak harus muluk-muluk, saudaraku. Saya tahu, saudaraku, beberapa dekade ini bangsa kita itu diracuni oleh sekelompok orang yang ingin mengeruk keuntungan oleh masyarakat kita yang ingin kaya, saudaraku. Kalau Anda lihat di internet, saudaraku, akan banyak iklan berseliweran, saudaraku. Ya, invest di sini, 1.000 nanti bisa jadi 3.000 dalam waktu 1 bulan, dan sebagainya. Atau mungkin Anda pasti yang main IG atau main sosial media yang lain, Anda akan ketemu 100.000, nanti 5 jam jadi 500.000. Itu saudaraku. Nah, kalau orang luar sama saudaraku, yang dia punya rasa ingin kaya cepat, saudaraku, dia pasti tertarik. Padahal hal itu adalah penipuan. Dan saya percaya Anda adalah orang yang bijak. Anda adalah orang yang tidak dapat ditipu karena fokus Anda adalah fokus kepada Kristus. Anda adalah bukan orang yang ingin kaya, tapi Anda adalah orang yang sudah, sekali lagi, Anda adalah orang yang sudah kaya. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah bahwa hal-hal yang kecil ini bisa jadi hal yang besar. Contohnya, saudaraku, kalau Anda bisa ngomong selamat pagi, coba kembangkan lagi. Jadi apa? Good morning. Nah, oke. Kalau Anda bisa ngomong apa kabarmu, kembangkan lagi, how's it going? Atau yang lain lagi, buenos dias, ¿cómo estás? Apalagi itu, espero que muy bien, en mi tiempo libre estudio muchos idiomas. Nah, itu bahasa Spanyol, saudaraku. Jadi kalau Anda bisa bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa yang lain. Kalau Anda bisa masak roti, saudaraku, coba belajar masak sayur, masak lodeh. Atau sebaliknya, kalau Anda bisa masak lauk, saudaraku, coba belajar masak yang lain. Anda mungkin punya yang hobi pelihara hewan, pelihara ikan, saudaraku. Dari yang mungkin awalnya Anda cuma memelihara, saudaraku, coba Anda ternak, saudaraku. Pelajari cara breeding yang baik sehingga 1 ini bisa jadi 10 bisa jadi 100, saudaraku. Kan yang ngelahirin bukan Anda, ternak Anda. Jadi Anda nggak perlu kesakitan untuk melakukannya, kan? Jadi hal-hal yang kecil ini, saudaraku, kalau Anda lakukan dengan santai, Anda nikmati waktu bersama Tuhan, akan berkembang dengan luar biasa, dan mungkin suatu ketika Anda akan kaget, karena Anda dapat hidup bahkan dari hal yang tadinya ini Anda sepelekan. Dulu saya nggak menganggap hal seperti ini ada hal yang penting, saudaraku, tapi tiba-tiba saya jadi menyukai, saudaraku. Kalau Anda sekarang tahu saya adalah pemain keyboard, saudaraku, pemain piano, sebenarnya dulu nggak seperti itu, saudaraku. Awalnya tuh saya main drum, saudaraku, kelas 6 SD, saudaraku. SMP kelas 1 saya belajar gitar, SMP kelas 2 saya belajar keyboard, saudaraku, dan akhirnya terus saya bisa hampir kira-kira 4-5 alat musik, saudaraku. Dan akhirnya berkembang di hal-hal yang lain, dan Anda tahu bahwa karena hal-hal itulah hari ini saya masih bertahan walaupun banyak sekali di awal pandemi saya kehilangan pekerjaan, saudaraku. Hari ini saya hanya mengerjakan 30% dari apa yang saya kerjakan di 2009, dan hari ini saya tetap menikmati kehidupan saya dengan damai sejahtera yang daripada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah apa yang telah Tuhan percayakan kepada Anda saat ini, saudaraku, kembangkan, saudaraku. Enggak harus tiba-tiba tahun ini 1 jadi 100 atau 2 jadi 500, enggak usah, saudaraku. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 5. Sampai satu ketika Anda akan lihat, saudaraku, ketika Anda setia dengan hal-hal ini, saudaraku, akan banyak orang yang melihat kesetiaan Anda ini tanpa Anda tahu, saudaraku. Akan ada orang yang melihat kedisiplinan Anda,
kekonsistenan Anda untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan, saudaraku, sehingga saudaraku di kemudian hari saudaraku akan banyak orang yang akan memberikan tawaran kepada Anda, akan memberikan kesempatan kepada Anda lebih lagi, saudaraku, ajakan untuk kerjasama bahkan ketika Anda tidak punya apapun, karena orang lain melihat Anda itu orang yang disiplin, mau mengembangkan diri, saudaraku, kesempatan besar akan datang kepada Anda, saudaraku. Lihat, saudaraku, apa yang saya perkatakan hari ini, yang Anda percayai sekarang, apa yang Anda punya iman kepada Yesus, saudaraku, lihat ketika Anda melakukannya, saudaraku, hal yang sepele ini, saudaraku, 1 tahun kemudian, saudaraku, saya dan Anda akan berjumpa di ibadah offline, dan akhirnya Anda cerita bahwa, Pak, dulu saya ngikuti yang Bapak omong, saya dulu cuma bisa ini, terus saya sekarang belajar ini, dan saya punya kesempatan yang besar. Dan saya percaya, saudaraku, hal ini akan jadi di semua orang yang mempercayai dan tentu melakukannya, saudaraku. Kalau Anda percaya, saudaraku, Anda melangkah dengan iman, saudaraku, saya percaya banyak hal ajaib yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, saya juga percaya, saudaraku, Anda adalah orang-orang yang punya niat baik, saudaraku. Sehingga ketika kesempatan itu datang, Anda adalah orang-orang yang mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Karena di luar sana, saudaraku, ada orang yang punya niat dan mental tidak bagus. Saya bilang di luar sana, saudaraku. Mereka bilang butuh kerjaan, saudaraku. Tapi ketika ada kerjaan, jawabannya apa? Ah, jauh. Ah, uangnya kecil. Ah, aku enggak bisa, saudaraku. Tapi kan Anda enggak seperti itu. Saya percaya banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan waktu kesempatan itu tiba, Anda akan bilang, oke, saya siap. Walaupun Anda tahu, dalam hati mungkin Anda enggak terlalu menguasai, tapi Anda punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong Anda di dalam bidang Anda yang baru. Nah, ketika Anda melakukannya, saudaraku, melangkah dengan iman hal-hal yang baru ini, terutama di masa pandemi ini, saudaraku, Anda mungkin terkena hal-hal yang tidak diharapkan, sehingga Anda mengalami sesuatu yang tidak diharapkan itu, dan Anda melakukan hal yang baru itu. Tapi percayalah, ketika Anda melakukan hal-hal yang baru itu, Anda punya niat yang bagus, karena mungkin orang di rumah butuh sesuatu untuk dinikmati, sesuatu untuk dimakan, dan Anda punya kesempatan baru ini, Anda mengambil itu, Anda punya niatan bagus untuk Anda menafkahi keluarga Anda, saya percaya Tuhan Yesus menolong. Dan sahabatku, percayalah keadaan seperti ini hanyalah sementara. Saya berkata bahwa kaya itu adalah masalah pemikiran pada awalnya, saudaraku. Dan percayalah ketika Anda fokus kepada Yesus, perjalanan Anda dari iman menuju kenyataan yang terjadi sehingga Anda bisa pegang dan Anda nikmati, Anda akan selamat sampai pada tujuannya. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita percayai, apapun yang kita harapkan dari iman dan berjalan menuju kepada kenyataan, Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan iman Anda di depan banyak orang. Tuhan Yesus juga akan menolong setiap kesulitan yang Anda alami dalam perjalanan iman Anda menuju kepada kenyataan yang Anda bisa nikmati. Percayalah, sahabatku, bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Dia sudah mencurahkan hal-hal yang dapat kita pergunakan untuk kita kerjakan. Dan percayalah juga, sahabatku, dalam perjalanan ketika kita mengembangkan talenta Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong. Coba lihat lagi, sahabatku, lihat lagi apa yang dapat kamu lakukan. Kasih daftar, sahabatku, buat daftar, aku bisa apa aja, aku bisa apa aja, aku bisa apa aja, aku bisa apa aja. Terus, sahabatku, kalau Anda enggak berhenti berpikir untuk Anda menulis aku bisa ini, aku bisa itu, percayalah, sahabatku, di catatan Anda akan menemukan bahwa Anda punya lebih dari 20 hal yang Anda bisa kerjakan. Dan untuk menjadi sukses atau untuk menghasilkan banyak hal-hal besar, Anda mungkin nggak harus melakukan 20 hal yang Anda bisa kerjakan itu. Jadi percayalah, sahabatku, bahkan dengan 1-2 hal ketika Anda percaya pada Yesus, sahabatku, Anda bisa menikmati kehidupan yang luar biasa, berkat yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, sahabatku, tetap semangat di dalam masa pandemi ini. Percayalah, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan pada Pak Vincent.
Ya, terima kasih Pak Didi yang sudah menyampaikan firman. Saya mengundang teman-teman pemain musik, pelayan musik untuk bisa naik ke panggung. Bapak Ibu Saudara, gereja kita sudah kurang lebih 3 minggu mengadakan ibadah secara online atau virtual. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa jemaat atau ada di antara kita yang mungkin ingin tergerak atau terdorong atau biasa memberikan persembahan taburan bagi gereja dan memiliki kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak bisa transfer, Anda bisa datang ke gereja dan memberikan persembahan, maka nanti akan diserahkan kepada bendahara. Nah, kabar baik bagi kita semua, puji Tuhan, selama pandemi hampir 1 tahun lebih ya, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita semua, Tuhan memelihara gereja Tuhan sehingga kondisi keuangan gereja tetap baik dan kita percaya semakin baik. Dan kami berdoa apa yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja, taburan, perhatian, doa, juga waktu dan tenaga dari teman-teman semua, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan firman yang disampaikan Pak Didi, kita bisa notes, catat apa yang kita bisa lakukan, dan saya percaya masa-masa pandemi akhir-akhir ini akan justru menolong kita untuk melihat banyak potensi yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan yang membentuk dan menyelamatkan kita sudah menyediakan segalanya bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa dan bersyukur. Kita mau menyanyikan satu lagu, El Shaddai, El Shaddai. Jangan takut dan khawatir tentang masa ataupun zaman, kata Tuhan. Semua harus terjadi, tapi percayalah Anak Manusia Yesus Kristus namanya menyertai kita dan memastikan bahwa semua yang Anda perlukan pasti disediakan, karena Dia adalah Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk menyediakan apa saja yang Anda perlukan dan apa saja yang saudaraku inginkan. Dia besar, El Shaddai, mulia. Mari serukan El Shaddai. Amin. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Lihatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari setiap keperluan dan kebutuhan kita. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menyertai kita. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Amin. El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, maha kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Di tengah-tengah pandemi dan kesulitan, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekalipun krisis terjadi, kekurangan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, jangan takut dan percaya, katakan El Shaddai. Sekali lagi katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kembali
kami harus fokus kepada Yesus. Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan hari ini kami menjadi tenang, kami bisa rest, kami bisa beristirahat, karena kami tahu bahwa hidup kami bukan tentang apa yang kami lakukan, hidup kami bukan tentang apa yang kami usahakan, tapi hidup yang kami hidupi hari ini adalah tentang apa yang Yesus sudah lakukan dan apa yang Yesus terus lakukan bagi kami. Dan kami percaya semua kebutuhan, keperluan, masa depan kami, masa depan anak-anak kami, bahkan masa depan pekerjaan dan usaha kami, apapun yang kami butuhkan dan perlukan, firman-Mu memberitahukan bahwa Tuhan sudah menyediakan dan kami sudah memilikinya. Kami tidak perlu takut dan khawatir tentang kondisi dan keadaan zaman ini, karena kami tahu Tuhan menyertai kami dan Tuhan sanggup memelihara dan menjaga kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kalau Anda menikmati tayangan ini bersama dengan istri, suami, dan anak-anak, Anda bisa bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati ladangmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan melindungi keluar masukmu, Dia menjagai keluar masukmu. Dia adalah tempat perlindungan kita yang maha tinggi. Dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Maut tidak akan pernah bisa menyentuh dan mendekati kita, karena darah anak domba telah menutup bungkus kita semua. Dia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik dan menjadi kepala. Apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu diberkati dan berhasil. Dan setiap tempat di mana Anda berada, kemuliaan Allah dinyatakan. Damai sejahtera-Nya diberikan bagi kita. Dia menghadapkan wajah-Nya selalu kepada kita. Dia tersenyum karena Dia begitu mengasihi kita. Dan Roh-Nya yang kudus sudah diutus untuk tinggal tetap dalam kehidupan kita, menyertai kita, menolong dan menghibur kita, serta memeteraikan kita semua di akhir zaman ini, supaya kita semua diselamatkan dan berjumpa dengan Yesus yang akan datang kembali kedua kalinya bersama-sama dengan kita semua. Maranatha. Dan semua kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua teman-teman yang sudah dengan setia untuk melayani bersama-sama selama ibadah online ini, sehingga kita bisa tetap menyajikan tayangan ibadah untuk menolong semua jemaat bisa tetap beribadah sekalipun harus di rumah. Nah, kita berdoa PPKM ini bisa selesai dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan dari kami Gembala, Rohaniawan dan pengurus, tetap jaga kesehatan ya. Kalau Anda tidak perlu sekali, Anda cukup tinggal di rumah, dan pastikan kita untuk terus pakai masker, cuci tangan, dan kita semua pasti sehat, diberkati. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.